Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan dari RJ22C dan juga dari kelompok 3. Dan job desk saya di tugas akhir ini adalah sebagai programmer pembuatan game Event Zero. Tugas saya sebagai programmer yaitu untuk menyusun struktur game, mulai dari scene, lalu ada audio, player, enemies, boss, timer, dan juga sistem game lain. Untuk sistem simple seperti scene dan audio itu saya menggunakan kode-kode standar dan mungkin cuma menambahkan perubahan dan efek audio di beberapa skenario tertentu. Untuk player dan enemies interaction itu kami memilih tipe genre game top-down shooter yang temanya itu dua player bermain co-op yang warnanya hitam dan putih. Jadi yang putih hanya bisa menembak dan mati dengan musuh yang warna putih dan begitu juga yang dengan warna hitam. Eh, Cara untuk melakukan sistem seperti ini itu dengan menggunakan tag-tag di dalam script yang akan menjadi kondisi kill dan death player dan juga enemies-nya. Untuk secara spesifik ada dua sistem unik untuk player, yaitu ada bullet change dan juga player swap. Nah, bullet change itu sebuah power up drop yang biasanya muncul ketika uh, musuhnya destroyed, yang bisa diambil player untuk mengubah bullet prefab gitu. Jadi istilahnya peluru yang ditembakkannya akan menjadi peluru yang lain. Untuk cara melakukannya itu menggunakan array untuk menyimpan bullet prefab yang sudah dibikin. Dan juga ada collider player dengan power up dropnya. Nah, ketika player dan juga power up dropnya itu collide, itu akan mengganti prefab yang ditembakkan itu sesuai dengan indeks. Jadi ada indeks 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Eh, untuk player swap itu adalah fitur di mana kedua player itu bisa berubah warna menjadi yang sebaliknya, gitu. Jadi yang putih jadi ke hitam dan hitam ke yang putih. Caranya itu dengan menambahkan script control mouse button 2 yang menjadi kontrolnya itu yaitu mouse button tengah untuk mengganti semua sistem dari uh, playernya, dari player move, player shoot, player death, dan juga bullet change-nya itu semuanya diganti ketika memencet tombol mouse button 2 yaitu mouse button tengah. Eh, Mungkin satu sistem lagi yang ada di player yaitu adalah player respawner, di mana player respawner ini akan mereferensikan dua objek yaitu player satu dan player 2, yang dimana semisal satu player mati itu akan merespon kembali uh, objek tersebut yaitu objek playernya. Tapi karena di sistem yang saya buat itu playernya tidak di-destroy, jadi uh, playernya itu hanya akan diteleport keluar frame dan setelah kurun waktu yang ditentukan akan diteleport kembali ke dalam frame dan menjadi playable. Untuk bosnya sendiri ada 5 bos. Nah, di 5 yang setiap bosnya ini memiliki sistem atau gimmicknya tersendiri. Untuk bos satu yaitu Mothership, itu bos yang memiliki health yang banyak. Nah, yang ini itu cukup simple, yaitu dengan cara mengatur value dari health dari bosnya. Untuk bos 2 Ice Runner itu bos yang bergerak dari ujung ke ujung frame. Cuma jadi dari di ujung frame aja bergerak ya. Nah, itu dicapainya dengan menggunakan pathfinding di 4 titik, yaitu di ujung-ujung frame yang bakal mengikuti gitu. Bosnya itu bakal mengikuti dari satu titik ke titik yang selanjutnya, ke yang selanjutnya, ke yang selanjutnya, sampai balik lagi ke awal. Nah, bosnya ini juga memiliki kecepatan gerak dan ukuran yang variatif saat dia bergerak.
Nah, ini itu bisa dicapai dengan menggunakan script yang menambah eh, yang mengatur gitu, yang mengganti-ganti value tiap aspeknya, yaitu kecepatan dan juga ukurannya secara perlahan setiap interval waktu dengan range yang sudah ditentukan. Untuk boss ketiga yaitu Mirage, itu boss yang bisa men-spawn clone boss itu sendiri di tiap interval waktu yang udah ditentukan gitu. Dan juga clone-nya itu juga bisa bikin spawn clone lain. Caranya itu cuma dengan menambahkan prefab spawner. Nah, prefab spawner yang akan aktif setiap interval waktu. Dan prefabnya itu varian dari prefab bossnya sendiri yang udah diubah-ubah untuk menjadi sebuah clone. Untuk boss keempat, Kronos itu boss yang bisa mempercepat dan memperlambat waktu. Nah, waktunya itu waktu lokal dari gamenya sendiri. Nah, ini itu caranya dengan menggunakan script time delta time. Nah, time delta time untuk mengatur waktu lokal yang bisa dikendalikan dari script yang udah dibuat. Dan bos yang terakhir yaitu bos kelima, Paradox itu bos yang terdiri dari eh, dua objek yang berbeda gitu. Di mana kedua objek itu harus dikalahkan secara bersamaan dalam kurun waktu 5 detik. Caranya itu dengan menggunakan Death Manager yang mirip digunakan untuk player, tapi yang ini digunakan untuk bosnya. Nah, kalau misalnya ada satu game objek yang misalnya sudah mati atau di shoot, gitu, ditembak, itu akan menghilang dan menteleportasi objek tersebut keluar frame. Nah, ketika 5 detik telah berjalan dan yang satunya ini belum mati, belum defeated, belum destroyed, seperti itu akan diteleport balik ke dalam frame dan mereset value-value yang ada di bos itu sendiri. Jika bos yaitu keduanya bisa dikalahkan secara bersamaan, maka akan ada value boolean yaitu paradox over yang akan menjadi true atau menjadi aktif. Dan kalau misalnya value boolean itu true, eh, line-line code untuk merespon bosnya itu akan berhenti dan dari situ kita bisa menggunakan kondisi itu untuk eh, menambahkan script-script seperti bos yang jika dikalahkan lainnya gitu. Selain itu, semua bos juga memiliki script standar yang umum seperti boss health, boss movement, dan juga boss shooting. Nah, untuk boss health-nya sendiri ini sedikit lebih penting dari yang kedua tadi lainnya karena ada variable boolean yaitu is defeated yang mirip seperti paradox of rank tadi. Dan jika misalkan value boolean is defeated-nya ini true, maka itu bisa digunakan menjadi sebuah kondisi yang bisa digunakan untuk memunculkan fitur next level dan juga timer stop gitu. Nah, next level itu ada di scene manager yang bisa diakses lewat button dan buttonnya itu baru akan visible setelah variable is defeated-nya itu adalah menjadi true. Dan timer itu hanya timer biasa yang mengukur waktu dari boss spawn hingga boss is defeated. Dan yang terakhir ada sebuah game mode yaitu game mode Gauntlet yang akan melawan semua boss secara berturut-turut. Eh, yang ini itu sistemnya cuma dibuat dengan mengganti button finish dari scene boss biasa menjadi ke scene boss selanjutnya. Nah, dari situ jadi setelah melawan satu boss, button di yang muncul itu bukan kembali ke level menu tapi ke boss yang selanjutnya. Eh, Mungkin cukup sekian script-script dan juga programming yang bisa saya jelaskan mengenai game FN Zero yang saya dan kelompok saya buat. Kurang lebih ya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.